pertama mengharapkan mardotillah, ridho Allah. Nah, ridho Allah ini akan melahirkan satu benefit. Benefit itu ada dua. Benefit yang mengandung ridho itu pahala. Nah, benefit yang tidak mengandung ridho itu adalah dosa. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang berbuat amal pun akan mendapatkan apa yang ia lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan ada balasannya. Sekecil apapun keburukan ada balasannya. Maka setiap muslim, hal pertama yang dilakukan itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, dari ikhlas inilah akan melahirkan satu benefit, yakni pahala. Dari pahala ini akan melahirkan satu tempat, yakni surga. Makanya ketika seseorang memburu pahala, apakah sah-sah aja? Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Namun di balik pahala ada satu hal yang membuat kita bahagia, yaitu cinta dan ridho Allah. Itu yang utama. Sebab ketika manusia diridhoi oleh Allah, pasti akan mendapatkan pahala. Itu punya harapan-harapan yang susah dijangkau dengan logika, ya kan? Susah dijangkau dengan logika. Ya, walaupun tidak terlepas dari doa. Bagaimanapun support dari Allah itu sangat menentukan. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah yang memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa sebuah perhitungan. Jadi saya ini orangnya perfeksionis, teman-teman. Orang yang perfeksionis biasanya punya karakter. Mau kemana, seperti apa, dan mau bagaimana. Ketika bujangan saya menyukai India gitu ya. Jadi saya menyukai India, segala instrumen, film, lagu itu dipengaruhi oleh budaya India gitu. Jadi dari situ aku sudah melahirkan satu karakter. Menikah pun ala-ala India gitu ya. Nah, setelah menikah ala-ala India, itu saya punya mimpi bagaimana membangun istana rumah yang interiornya pun ala-ala India. Jadi sampai ke bawah dalam satu konsep karakter. Nah, akhirnya dulu waktu ngontrak itu mimpi semuanya. Kita punya rumah, ada private gym, ada private salon, ada indoor pool, private pool, kolam renang. Itu mimpi, teman-teman. Itu mimpi, benar-betul mimpi. Karena kita ngontrak rumah kecil aja gitu lah. Ngontrak rumah kecil dan itu semua mimpi. Saya bikin landscape, saya bikin gambar, sewa arsitek, tapi nggak punya uang. Tapi saya sudah punya denah rumah gitu. Denah rumah. Kemudian saya haji kedua berangkat tahun 2018. Saya berdoa di Multazam, di Ka'bah. Ya Allah, pengen beli rumah karena nggak punya rumah. Kasihan, sudah ada anak satu gitu ya. Pengen punya rumah. Saya pengen punya lahan yang besar ya Allah, agar ada majelis taklimnya, musola sendiri. Paling nggak 2000 meter aja ya Allah. Kalimat 2000 meter itu seolah-olah proposal yang saya ajukan. Dan sepulang dari haji, saya nggak tahu doa Ka'bah itu doa yang terberkahi. Jadi Ali Imran 96, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Bakkah. Siapa yang pergi ke Mekah, sepulang dari Mekah hidupnya jadi berkah. Apa yang kita ucapkan itu akan menjadi fakta. Ceramahlah saya di daerah Pangasinan. Ceramah, habis ceramah turun dari panggung, Ustadz katanya pengen beli rumah. Oh iya, ada tuh rumah mau dijual. Oh di mana? Berapa luasnya? 2000 meter. Iya. Saya ingat, Allahu Akbar, ini proposal yang saya ajukan di Multazam. Akankah menjadi kenyataan? Karena pas 2000 meter. Nah ya rumah ini pelan-pelan saya perbaiki. Saya cat. Pertama perbaiki taman dulu. Habis taman baru interior dan lain sebagainya. Saya cicil pelan-pelan. Saya bikin private salon. Saya bikin private gym. Dan pembangunan yang terakhir itu adalah private pool, kolam renang di belakang. Semua yang ada dalam mimpi terwujud. Semua. Nah, kemudian mengenai nama House of Riza Muhammad itu sebenarnya juga kebetulan. Saya punya toko di Bali itu namanya House of Riza Muhammad. Saya bikinlah lampu tulisan itu kan, ada di gudang gitu kan. Ini gudang, ini lampu saya nggak digunakan ya, belinya mahal. Gimana kalau kita taruh di taman depan? Itu pun coba-coba.
Aku taruh di taman depan, House of Riza Muhammad. Tapi ternyata sampai sekarang ini menjadi acuan, bahkan di Google Map pun kelihatan House of Riza Muhammad. Oh, Masya Allah. Nah, awalnya tidak sengaja aja sih, tapi akhirnya kalau orang mau kesini nggak susah-susah amat, buka Google Map, Google Mapnya House of Riza Muhammad udah tahu gitu, udah pasti diantar ke sini gitu. Saya kan orangnya homesick ya. Nggak tahu deh, dari dulu saya homesick. Kalau dikasih pilihan, mau jalan-jalan keluar atau di rumah? Di rumah. Jadi kalau ada pilihan, mau ke mall, tempat wisata di rumah? Rumah. Aku selalu pilih rumah. Dari dulu, waktu bujangan aku pilih rumah. Nah, karena aku homesick, selalu rindu rumah ujung-ujungnya. Dan pasti rumah adalah tempat saya nyaman. Otomatis saya bikin rumah harus seenak mungkin. Saya bikin rumah ada in front yard, pagar depan yang luas banget dengan taman yang cukup indah. Kemudian backyard juga ada. Di belakang backyard ada kebun, berbagai macam pisang dan tanaman buah saya tanam. Nah, otomatis interior rumah pun saya tata sedemikian rupa. Karena kalau sudah rumah itu indah, bersih, nyaman, otomatis saya nggak butuh keluar kemana-mana ya. Tapi sudut favorit kami itu di kamar. Jadi saya ada kamar luas juga, luas karena memang di situ saya sama istri, sama anak-anak lebih banyak menghabiskan tukar pikiran itu di kamar. Jadi kan suasana santai, nggak resmi. Dan yang kedua adalah di saung. Nah, itu biasanya sudut favorit saya di saung sama keluarga. Karena lebih alami ya. Saya bikin saung itu sedemikian rupa agar bersentuhan dengan alam. Semua dari serba bambu. Jadi saya bangun, jadi anak-anak juga lebih betah di situ, angin sepoi-sepoi di situ, ya, betul-betul alami.